Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prabawani Ageng Rizky, mahasiswa psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan materi yang berjudul aspek fisiologis dan biologis pada usia lanjut dari mata kuliah psikologi gerontologi. Mau tahu isinya? Stay tune ya, yuk! Usia, harapan hidup, dan longevity sejatinya adalah dua hal yang berbeda nih teman-teman. Usia, harapan hidup itu mengacu kepada suatu waktu dan tempat di mana seseorang dilahirkan, dan rata-rata usia kelompok populasi. Longevity lebih mengacu kepada berapa lama seorang hidup dan usia aktual seseorang. Ras dan gender diperkirakan berpengaruh kepada usia harapan hidup. Orang kulit putih misalnya, yang diyakini hidup lebih lama dibandingkan dengan kelompok kulit hitam. Namun, beberapa kalangan melihat bahwa hal ini itu disebabkan karena tingkat pendidikan kelompok kulit putih yang lebih tinggi, sehingga pengetahuan akan kesehatan juga lebih baik. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Lalu, ketika usia harapan hidup semakin panjang, lalu apakah ada batasnya? Nah, menurut Leonard Hayflick dengan teorinya tentang Hayflick limit mengungkapkan bahwa usia hidup seseorang ada batasnya, dikenal dengan konsep fixed limit of life dan peran DNA. DNA dan kromosom akan senantiasa membelah atau telomer. Pembelahan biasanya disebabkan oleh penyakit atau variabel-variabel yang mempercepat kematian. Nah, jika penyakit dan penyebab kematian lainnya dalam dieliminasi, maka seseorang bisa hidup hingga usia 110 tahun nih teman-teman. Faktor lain yang mampu memperpanjang usia harapan hidup ada dari asupan kalori dan harapan hidup itu sendiri, yang disebut dengan calorie restriction atau CR, membatasi asupan kalori yang diyakini mampu memperpanjang usia harapan hidup. Nah, CR ini mampu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang menurunkan kadar trigliserida, mengatur tekanan darah, menurunkan faktor risiko penyakit jantung dan diabetes. Temuan ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa metabolisme dan penggunaan energi adalah faktor krusial dalam proses penuaan. CR ini juga mampu menurunkan produksi radikal bebas, memfasilitasi penyembuhan DNA, dan meningkatkan sistem imun. Lalu ada juga faktor untuk memperpanjang usia dan proses penuaan. Yang pertama ada biological aging, yaitu perkembangan dan kondisi fit atau sehat mencapai puncaknya di usia dewasa muda. Nah, dewasa muda ke dewasa madya, kondisi fisik mengalami penurunan secara bertahap dan lamban, bahkan terkadang tidak disadari. Lalu, pada masa selanjutnya perbedaan fisik antar individu. Jadi, semakin terlihat perbedaan onset sense, penurunan yang tampak. Lalu yang kedua, genetic programming theories. Usia berdasarkan timeable perkembangan dan berkaitan dengan gen. Polanya bersifat predeterminan dan hanya ada sedikit variasi. Konsep ini sejalan dengan pandangan maksimum lifespan. Hayflick mengatakan bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat kecil. Tubuh manusia seperti mesin yang satu waktu tertentu akan berhenti, walaupun dalam kondisi paling top. Jadi kegagalan terjadi karena program sense. Spesifik gen berhenti pada saat kemunduran fungsi berdasarkan usia atau vision, hearing, motor control. Lalu ada juga faktor dari variable rate theories, disebut juga dengan error theories. Proses ini, penuaan adalah suatu proses yang bervariasi antar individu dan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Nah, berikut ini ada teori yang tergolong ke dalam variable rate theory. Di antaranya, yang pertama adalah wear tear theory, yaitu kerusakan yang terakumulasi.
Lalu ada free radical theory, yaitu fokus pada efek radikal bebas. Yang ketiga ada rate of living theory, yaitu kecepatan metabolisme yang dapat mempengaruhi panjang usianya. Yang keempat ada error cascade growth theory dan somatic mutation theory. Saat sel membelah terjadilah error. Yang terakhir ada cross-linking theory atau error link, contoh kolagen dan kulit berkerut pada usia dewasa. Jadi, primary aging berbeda dengan secondary aging ya. Primary aging adalah proses penuaan yang disebabkan oleh usia. Nah, sedangkan secondary aging ini berkaitan dengan gaya hidup. Usia seseorang berkorelasi positif dengan olahraga, nutrisi, pendidikan, intelijensi, status sosial ekonomi, kepuasan di tempat kerja, keturunan dengan usia panjang, sikap positif terhadap kehidupan, dan adversity. Nah, usia berkorelasi negatif dengan kegemukan, kelas ekonomi bawah, buta huruf, menderita penyakit kronis, tidak menikah, merokok, melahirkan di atas usia 35 tahun, tekanan darah tinggi, banyak anak, gangguan psikologis dan emosional, serta sejarah keluarga dengan penyakit kronis. Biomarker of aging dan longevity ini tidaklah sama, namun beberapa indikator yang dijadikan patokan adalah yang pertama, tampilan fisik. Yang kedua, fungsi sensori motor, yaitu ada penglihatan atau visual acuity, dynamic visual acuity, presbyopi, katarak, glaukoma, corneal disease. Lalu dari pendengaran ada sensori neural, hearing loss atau presbycusis, konduktif hearing loss, mixed hearing loss, dan tinnitus. Lalu ada pencium dan rasa, dan sensitivitas terhadap sentuhan, rasa sakit, dan suhu. Lalu yang ketiga ada fungsi motorik, fungsi seksual dan reproduksi. Yang terakhir adalah penyakit yang terkait dengan usia lanjut, yaitu Alzheimer dan kanker.